Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi mengenai pendidikan komunitas Asia. Pada materi pertama, kita akan membahas tentang konflik kawasan Asia Barat. Asia Barat atau Asia Barat Daya adalah wilayah bagian sebelah barat benua Asia, terdiri dari negara-negara wilayah Timur Tengah yang berada di benua Asia. Istilah Asia Barat lebih sering digunakan dalam tulisan mengenai arkeologi dan masa prasejarah kawasan itu. Para ahli geografis terusik dengan ambiguitas istilah Timur Tengah yang lebih populer daripada Asia Barat. Negara seperti India lebih suka menggunakan istilah Asia Barat. Kemungkinan karena istilah Timur Tengah lebih keeropaan namun ada kalangan yang menganggap Timur Tengah juga meliputi negara-negara Afrika Utara atau paling tidak negara Mesir saja. Asia Barat selama ini berabad-abad menjadi arena perebutan kekuasaan kepentingan global. Bahkan kemunculan negara-negara di kawasan Asia tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran adidaya global ketika itu. Kebanyakan negara kawasan disusun berdasarkan batas yang ditentukan oleh imperas, sehingga muncul sebuah negara multitenis. Dengan kata lain, Asia Barat merupakan salah satu titik utama krisis di dunia, dan krisis baru memiliki akar selama era imperialisme. Adapun faktor yang membuat Irak dan Iran berperang berikut adalah beberapa faktornya. Adanya keinginan Irak dan Iran menguasai sungai Asad al-Arab. Adanya keinginan Irak dan Iran menjadi penguasaan kawasan Teluk. 3. Pemberontakan ini terinspirasi dari terjadinya revolusi Iran di bawah pimpinan Ayatollah Khomeini. 4. Melawannya kekuatan Iran pasca revolusi tahun 1979. Pada materi kedua, kita akan membahas tentang konflik kawasan Asia Selatan. Asia Selatan adalah sebuah wilayah geopolitik di bagian selatan benua Asia yang terdiri dari daerah benua India dan sekitarnya. Wilayah ini dibatasi oleh Asia Barat, Tengah, Timur, dan Tenggara. Wilayah Asia Selatan meliputi 100% luas benua Asia, tetapi populasinya mencakup 405 populasi Asia. Sementara itu, pegunungan Himalaya merupakan batas udara dan timur Asia Selatan, sedangkan laut alat dan teluk. Konflik yang terjadi di Asia Selatan. 1. Huru-hara politik di Bangladesh, salah satu negara yang menderita kemiskinan parah menurut standar World Bank. Adalah negara yang lahir dengan memisahkan diri dari Pakistan. Pemerintahan mereka menggunakan ideologi sekunder, sangat berlawanan dengan pemerintah Pakistan yang berbasiskan syariah. Di dalam Bangladesh terdapat dua partai yang selalu berseteru satu sama lain, Bangladesh National Party dan Awami. Pada materi ketiga, kita akan membahas tentang konflik kawasan Asia Tengah. Kondisi geografis. Asia Tengah adalah wilayah yang sangat luas dengan jenis daratan yang bervariasi, misalnya tanah datar, tinggi, dan pegunungan. Kebanyakan tanah sangat kering atau kasar yang jadikan area persawahan. Mata pencarian di Asia Tengah mayoritas penduduknya mengembala, aktivitas industri berada di perkantoran. Konflik yang pernah terjadi di kawasan Asia Tengah mengalami peningkatan kelangkaan air akibat perubahan iklim karena sudah pada titik puncak ketidakstabilan.
Kelangkaan air secara langsung menyebabkan perang. Banyak terjadi kecenderungan kerjasama pemanfaatan dan pengolahan air di antara negara yang bersengketa. Pada materi 4 kita akan membahas tentang kawasan Asia Timur beserta konfliknya. Secara geografis, Asia Timur adalah salah satu subwilayah Asia. Keadaan geografis Asia Timur sangat subur karena dilewati oleh pegunungan-pegunungan besar sehingga pada dasarnya mata pencarian warga negara Asia Timur dulunya di sektor pertanian. Dan juga negara-negara di Asia Timur mempunyai keindahan alam yang menakjubkan, sehingga negara-negara di wilayah ini terkenal dengan daya pariwisata yang tinggi. Konflik Korea Utara dan Korea Selatan. Konflik antara keduanya disebabkan karena Korea Selatan bersikeras melakukan latihan militer di wilayah sengketa sekitar puluhan kilometer dari Pulau Yongbyon, dan Korea Utara tanpa peringatan meluncurkan roket ke arah Korea Selatan dan dibalas kembali oleh Korea Selatan. Korea Selatan dan Korea Utara secara teknis masih berperang karena perang periode 1950 sampai 1953 diakhiri dengan gencatan senjata bukan dengan perjanjian damai. Pada materi kelima kita membahas mengenai konflik di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara terletak di antara Cina, India, Australia, dan Samudra Pasifik. Kawasan ini memiliki dua bagian wilayah geografis, yakni daratan dan serta kepulauan. Wilayah daratan Asia Tenggara terdiri atas Kamboja, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Thailand. Sedangkan wilayah kepulauan Asia Tenggara terdiri atas Singapura, Filipina, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan Brunei Darussalam. Konflik kudeta militer di Myanmar. Sejak berdiri pada tahun 1967, perhubungan bangsa-bangsa Asia Tenggara, lebih dikenal sebagai ASEAN, memiliki misi untuk menciptakan stabilitas dan keamanan regional serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di kawasan. Misi berulang kali menghadapi tantangan mulai dari infiltrasi komunisme di area Perang Dingin, sikap ASEAN terhadap kudeta di Myanmar terbelah dan lemah. Filipina, Kamboja, dan Thailand memilih untuk menunggu sebelum menentukan sikap. Vietnam, Brunei Darussalam, Laos cenderung diam. Pada materi terakhir yaitu materi dari kelompok 6 membahas tentang kementerian dan kerjasama negara-negara Asia. Latar belakang terjadinya kerjasama negara-negara di Asia Tenggara. Negara kita berada di kawasan Asia Tenggara yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Hubungan dengan negara-negara tetangga harus terjalin dengan baik, harus saling menghormati dan bekerjasama menjaga keamanan kawasan. Pada tanggal 8 Agustus 1967, 5 negara di Asia Tenggara mendeklarasikan pendirian Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Bangkok. Pendirian ASEAN adalah untuk mengukuhkan kerjasama antar negara kawasan Asia Tenggara. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN mula-mula pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam perkembangannya, kerjasama itu bertambah pada kerjasama bidang politik dan latihan militer bersama. Ekonomi membuka pusat promosi ASEAN untuk pandangan investasi dan pariwisata di Tokyo, menyediakan cadangan pangan terutama beras, membangun proyek-proyek industri seperti proyek pabrik pupuk urea di Indonesia.